では始める。球が出なかった場合、打たれたプレイヤーは当然強い手を作った方が勝ちです。された場のカードと手札で役を作ります。カードを選択してください。グラフにしちゃ分かりやすいね。Halo beradku, balik lagi dengan saya Cakung. Seperti biasa, selain San, saya juga akan nemenin kalian di channel ini. Tapi khusus dengan alur film yang panjang berjam-jam, biar kalian puas setiap minggunya ya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Di video kali ini kita akan membahas alur film Kakegurui The Movie Eiga Kakegurui, Kakegurui 2 Ultimate Russian Roulette, dan Kakegurui Season 3. Film ini diadaptasi dari manga dan anime dengan judul yang sama, di mana menceritakan sebuah sekolah swasta yang murid-muridnya gemar berjudi. Untuk alur cerita Kakegurui Season 1 dan 2, kalian bisa melihat di video kami sebelumnya. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, dan gaskeun! Film diawali di sebuah sekolah swasta bernama Hiyako, di mana murid-murid di sekolah itu memiliki tradisi yang unik. Walaupun dari luar tampak sama dengan sekolah swasta lain, tapi ternyata murid-murid di sana sangat gemar bermain judi. Perjudian di sekolah itu dikelola oleh OSIS, dan para murid akan menyetor uang iuran kepada OSIS. Jika murid itu tak bisa membayar iuran atau tak bisa membayar taruhan, maka mereka akan menjadi kasta terendah di sekolah. Murid laki-laki akan menjadi poci, sedangkan murid perempuan disebut miki. Kasta terendah itu diperlakukan sangat buruk oleh siswa lain, bahkan seringkali dianggap sebagai hewan peliharaan. さらにこの学園には階級制度が、そして必要なのは勉強やスポーツの成績は一切評価されない。 Scene kembali ke setengah tahun ke belakang, di mana saat itu 3 murid Pochi dan Miki melakukan pertandingan resmi dengan ketua OSIS yang bernama Kirari Momobami agar bisa terbebas dari status terendah. Sayangnya, mereka harus mengalami kekalahan hanya dalam satu babak, sehingga mereka harus mengisi sebuah formulir yang akan menentukan hidup mereka selanjutnya. Oh ya? 6が出た。Yes! 20! Yes! Kembali ke masa sekarang, ketika Saotome, Sujui, dan Yumeko sedang berada di sebuah kantin. Tak lama kemudian, datanglah orang-orang berpakaian putih dari sebuah kelompok yang bernama Faili. Kelompok itu berusaha untuk menyelamatkan seorang poci yang mengalami perlakuan buruk. Diketahui kalau kelompok Faili sangat menentang sistem kasta yang diberlakukan oleh organisasi OSIS. Kelompok itu sangat menentang perjudian dan perlakuan buruk terhadap Pochi dan Miki. Di sini, kelompok itu dianggap sebagai penyelamat dari Pochi dan Miki, karena sebagian besar anggotanya adalah Miki dan Pochi. Bahkan, salah seorang ketua Faili yang bernama Arukibi adalah Miki yang setengah tahun lalu kalah bermain judi dalam pertandingan resmi melawan ketua OSIS. Setelah itu, Arukibi menghampiri Yumeko yang diketahui telah mengalahkan beberapa anggota OSIS. Arukibi mengundang Yumeko untuk mampir ke markas Faili dan mengajaknya untuk bergabung. Sayangnya, Yumeko menolak hal itu, karena seperti kita ketahui, Yumeko adalah seorang penggila judi. 本部として2年アルキビジュエリー、不服従を歌い100人ほどの組織を形成して。全く興味がありませんので。 Setelah itu, Yumeko ditemui oleh seorang reporter sekolah yang mengatakan kalau salah satu ketua Faili yang bernama Amane Murasame adalah seorang penjudi handal yang pernah mengalahkan ketua OSIS. Mendengar hal itu, Yumeko pun menjadi penasaran dan meminta Sujui untuk mengantarnya ke markas Faili. Sementara itu, Saotome yang sedang berjalan sendiri tiba-tiba diculik oleh beberapa orang yang mirip berandalan dan dibawa ke suatu tempat. Saotome ternyata dibawa ke markas suatu kelompok yang dipimpin oleh cewek tomboy bernama Inuhachi. Kelompok itu berencana untuk menghancurkan OSIS dan mengajak Saotome untuk bekerja sama. ちょっ
と退屈してた。俺たちで生徒会の花を沸かす。 Yumeko dan Sujui akhirnya sampai di markas Faili dan disambut baik oleh Arukibi. Di sana, mereka bertemu dengan Kiwatari yang pada season sebelumnya dikalahkan oleh Yumeko dan Saotome pada pertandingan pelunasan utang. Kiwatari bergabung dengan Faili karena di organisasi itu dia menemukan ketenangan dan diberlakukan dengan baik walaupun dia seorang poci. Setelah sampai di markas, Yumeko akhirnya bertemu dengan pemimpin tertinggi Faili yang bernama Amane Murasame. Di sini Sujui tampak terkesan dengan Faili karena kelompok itu sangat membenci perjudian dan memperlakukan anggotanya dengan baik. Sujui berharap kalau di sini Yumeko menjadi sadar dan berhenti menjadi maniak judi. Sementara itu, Yumeko tengah berbicara empat mata dengan Murasame. Di sini Yumeko mengungkapkan keinginannya untuk berjudi melawan Murasame dan ketua OSIS. Namun, Murasame berkata kalau dirinya sudah tak berjudi lagi karena tak mendapat apapun dari berjudi. Ternyata pergerakan Faili mendapat perhatian dari OSIS. Untuk mengantisipasi hal itu, OSIS berencana melakukan pemilihan Dewan Siswa, di mana seluruh siswa diwajibkan untuk bermain judi untuk menentukan siapa yang bisa terpilih menjadi Dewan Siswa. Orang yang terpilih menjadi Dewan Siswa akan mendapatkan hadiah sebesar 300 juta yen dan diberikan formulir rencana hidup kosong. Pemenang bebas menulis keinginan di formulir itu, dan organisasi OSIS akan berusaha mewujudkannya. OSIS juga akan memberikan pinjaman sebesar 10 juta yen kepada setiap siswa untuk digunakan sebagai taruhan voting. 全校生徒の皆様に1000万円をご融資立候補者に投票。この投票もギャンブル。裏があるに違いない。狙いは何？ Keputusan itu disambut baik oleh sebagian besar siswa karena mereka menginginkan hadiah yang dijanjikan. Namun, hal itu tak berlaku bagi kelompok Faili yang sangat menentang perjudian. Jika mereka tak ikut berpartisipasi, maka OSIS akan mengeluarkan mereka dari sekolah. Untuk berpartisipasi dalam acara itu, Yumeko memilih Sujui sebagai tim bermainnya. Saotome memilih Kiwatari karena dia mengetahui kalau Kiwatari cukup mahir dalam berjudi. Sedangkan Inuhachi dan Arukibi pun ikut serta dalam acara itu agar bisa mempertahankan kelompok Faili. Mereka tak bisa mengharapkan Murasame untuk ikut serta karena dia bersikukuh untuk tak berjudi lagi. Acara itu diikuti oleh 50 tim, di mana di babak pertama mereka akan melakukan suit batu gunting kertas menggunakan sebuah kartu. Tiap tim akan diberi 6 kartu dengan masing-masing peserta memegang 3 kartu. Setiap tim bebas melakukan pertarungan dengan tim lain yang mereka kehendaki. Tim yang memenangkan permainan berhak mengambil seluruh tim kartu yang kalah. Dibutuhkan minimal 20 kartu agar tim peserta bisa melaju ke babak selanjutnya. Di sini terlihat tiap tim melakukan segala cara untuk mendapatkan kartu sebanyak-banyaknya. Bahkan, Sumeragi yang merupakan seorang anak pengusaha kaya membayar tim lain agar bisa bertanding dengan timnya. Begitu juga dengan Saotome dan Kiwatari yang menggunakan trik licik mereka untuk memenangkan permainan. Di saat tim lain sibuk mencari lawan, Yumeko belum melakukan pergerakan sama sekali hingga membuat Sujui menjadi panik. Namun pada akhirnya, Yumeko yang merupakan salah satu monster judi di sekolah itu berhasil mengelabui tim yang mempunyai kartu banyak dan memenangkan pertandingan hanya dengan sekali putaran. Sayaka yang menjadi pengawas acara itu akhirnya mengumumkan kalau hanya 4 tim yang lolos ke babak selanjutnya. Tim-tim yang lolos adalah tim Sumeragi, tim Saotome, tim Yumeko, dan tim Arukibi. Keempat tim akan bertanding di babak semifinal, di mana 2 tim yang memenangkan pertandingan akan bertemu di partai final.
全生徒参加の投票。金持ちすげえな。辻君です。このためにお金で一時的に編入させました。Scene beralih setahun ke belakang, di mana saat itu Murasame melakukan perjudian dengan ketua OSIS. Dalam pertandingan itu, Murasame berhasil menang dan membebaskan kakaknya dari status Miki. Tapi tanpa diduga, sang kakak tak menghendaki hal itu dan lebih memilih untuk bundir. Sejak kejadian itu, Murasame berjanji bahwa dirinya tak akan berjudi lagi. Kembali ke masa sekarang, saat tim Yumeko akan bertanding dengan tim Sumeragi di babak semifinal. Pada babak ini, mereka akan melakukan perjudian kartu, di mana masing-masing peserta akan mendapat 8 kartu yang berangka 1-7, serta kartu joker. Peserta dengan kartu terbesar akan menjadi pemenang. Adapun kartu joker merupakan kartu universal, di mana peserta bisa memilih angka 1-7 untuk kartu joker yang dikeluarkan. Permainan ini membutuhkan chemistry yang kuat antar anggota tim. Tim yang memenangkan permainan akan mendapat poin, yang nantinya akan dikalikan dengan jumlah voting yang mereka terima dari taruhan para siswa. Semakin besar jumlah voting, maka persentase kemenangan menjadi lebih besar. 1億円を獲得。勝利数に支持率をかけたポイントが多い方が勝利となります。次のターンの開始の宣言をすると同時まで可能です。ファイナルベットが Permainan akhirnya dimulai, di mana di babak pertama dan kedua dimenangkan oleh tim Yumeko. Sedangkan di babak ketiga, Sumeragi berhasil memperkecil kekalahan menjadi 2-1. Namun, di babak keempat dan kelima, tim Yumeko kembali memenangkan permainan itu. Setelah dikalikan dengan voting para siswa, maka di babak semifinal kali ini, tim Yumeko berhasil menang dan berhak melaju ke babak final. よって勝者ジャバに続いてそれでは最終支持率やったー !1 億借金回避。 Di semifinal kedua, tim Saotome akan berhadapan dengan tim Arukibi. Namun, masalah tiba-tiba menghampiri tim Arukibi karena Inuhachi tak bisa datang. Ternyata Inuhachi tengah disekap oleh seseorang yang belum diketahui. Karena kejadian itu, tim Arukibi terancam didiskualifikasi dan kelompok Faili akan dibubarkan. Di tengah situasi itu, ternyata Murasame memutuskan kembali untuk berjudi dan menggantikan posisi Inuhachi. カードを選択してください。 Ternyata Murasame benar-benar seorang monster judi. Dia bisa mengetahui dengan tepat kartu apa yang akan dikeluarkan oleh lawannya. Singkat cerita, babak semifinal ini dimenangkan dengan mudah oleh tim Arukibi. Selain kemakiran Murasame dalam berjudi, ternyata di permainan ini Yumeko meminta Saotome untuk mengalah dari Murasame. Dengan hasil itu, maka tim Arukibi akan melawan tim Yumeko di babak final. Babak final pun dimulai, di mana akhirnya Yumeko berhasil mewujudkan keinginannya untuk berjudi dengan Murasame. Saat permainan akan dimulai, OSIS memperlihatkan hasil voting sementara, di mana kebanyakan siswa memilih Murasame untuk memenangkan pertandingan. Hal itu membuat Sujui panik, karena jika timnya kalah, maka dia dan Yumeko akan memiliki hutang masing-masing 200 juta yen kepada OSIS. Permainan akhirnya dimulai, di mana di babak pertama, kartu milik Sujui jadi kartu terbesar, hingga tim Yumeko pun memenangkan babak itu. Tapi di sini Yumeko tampak tak senang dengan kemenangan timnya. Sementara, Inuhachi akhirnya berhasil ditemukan dan kemudian dibebaskan oleh kelompoknya. まさか何かの合図勝てってカードを選択してください。誰の仕業？ Kembali ke permainan, di mana di babak kedua ini, tim Yumeko kembali memenangkan permainan. Namun di sini Yumeko mulai mencurigai Arukibi karena di dua babak yang telah dijalani, Arukibi selalu mengeluarkan kartu terkecil. Karena sudah muak dengan kepura-puraan Arukibi, akhirnya Yumeko membongkar kebusukannya. Di sini Yumeko berkata kalau Arukibi sengaja untuk kalah. Dia juga mengungkap kalau Arukibilah yang telah menyekap Inuhachi. Hal itu dia lakukan agar Murasame kembali berjudi lagi. Setelah Murasame menjadi timnya, dia sengaja mengeluarkan kartu kecil agar Murasame kalah dalam permainan itu.
Jika rencananya berhasil, maka ia akan membalaskan dendam kekalahan ketua OSIS dan kelompok Filey akan dibubarkan. Karena ternyata Arukibi sangat mengagumi ketua OSIS dan berharap jika rencananya berhasil, maka dia akan diakui oleh ketua OSIS. 全てはこの瞬間のために作られたシナリオだったの。ギャンブルを封じた無敵の男が賭場にいる、それだけでな。なんでアルキビさんです。 Arukibi tak bisa mengelak. Dia pun mengakui kalau semua tuduhan Yumeko benar adanya. Hal itu membuat semua orang menjadi kaget. Kelompok Filey bahkan tak mempercayai kalau Arukibi tega mengkhianati teman-temannya. なぜわざわざクズどもをになりきれないヴィレッジのクズどもも大ある会長に口だも当然 Walaupun kebusukan Arukibi telah terbongkar, tapi permainan tetap berlanjut. Tapi di sini Yumeko berniat untuk mengalah agar rencana Arukibi menjadi gagal. Namun, Sujui menolak rencana Yumeko karena dirinya tak ingin berhutang 200 juta yen kepada OSIS. Di babak-babak selanjutnya permainan terasa aneh karena Yumeko dan Arukibi ingin timnya kalah. Suzui ingin memenangkan pertandingan karena tak ingin memiliki hutang. Sedangkan Murasame ingin memenangkan permainan agar kelompok Filey tak dibubarkan. なんで負けようとしてるくせになんでどうも勝負ですよ、アルキビさん。少しは楽しめそうねギャンブルが面白くなりません。 Singkat cerita, akhirnya permainan telah berakhir dengan hasil imbang. Dengan hasil ini, maka dipastikan tim Arukibi akan kalah karena voting para siswa lebih menjagokan tim Yumeko. Sementara itu, pihak keamanan OSIS mendatangi kelompok Filey dan menyuruh mereka untuk segera meninggalkan markasnya. Namun pihak keamanan mendapat perlawanan dari kelompok Filey karena mereka tak ingin meninggalkan markasnya. 大丈夫だ Kembali ke permainan, di mana Sayaka akan membuka hasil akhir voting siswa. Anehnya hasil akhir voting dimenangkan oleh tim Arukibi, karena ternyata kelompok Filey mempertaruhkan uang yang besar untuk kemenangan tim Arukibi. Kelompok Filey dibantu oleh tim Saotome yang juga mempertaruhkan uangnya untuk kemenangan Arukibi. Melihat hal itu, Arukibi pun seakan tak percaya kalau rencana yang telah disusunnya harus gagal total. Sayaka kemudian memberikan formulir rencana hidup kosong kepada Murasame. Setelah mengisi formulir itu, Murasame memberikannya kepada salah seorang anggota OSIS dan berkata agar formulir itu segera diserahkan kepada ketua OSIS. Ternyata, Murasame tak mengisi formulir itu dengan keinginannya, melainkan keinginan Yumeko yang telah membantunya mempertahankan kelompok Filey. Sementara itu, Suju yang sedang bersama Yumeko tampak murung karena dirinya kini memiliki hutang 200 juta yen kepada OSIS. Tapi tak lama kemudian, Saotome datang ke sana dengan membawa setumpuk uang. Saotome juga berkata kalau dia memenangkan taruhan yang besar karena telah memberikan voting untuk tim Arukibi. Uang itu akan dia gunakan untuk membayar hutang Sujui dan Yumeko kepada OSIS. Film diawali ketika Sumeragi sedang bermain judi dengan seseorang yang bernama Makuro Shikigami. Tapi di tengah pertandingan, tiba-tiba Shikigami menunjukkan kalau semua uang di rekening milik Sumeragi telah terkuras dan berpindah ke rekening Shikigami. Mau tak mau, Sumeragi pun harus mengaku kalah dan memohon kepada Shikigami agar uangnya dikembalikan. Sementara itu di ruangan OSIS, Sayaka melaporkan kepada Kirari Momobami tentang pendapatan mereka dalam mengelola perjudian di sekolah. Sayaka berkata kalau sistem hierarki yang dijalankan oleh ketua OSIS berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Namun, ketua OSIS menyaksikan keterangan dari Sayaka karena diketahui
Akhir-akhir ini, reputasi beberapa anggota OSIS telah hancur akibat kekalahan mereka melawan Yumeko. Para Pochi dan Miki kini berbondong-bondong mengambil pertandingan resmi agar bisa terbebas dari statusnya. Di ruang kelas tampak Saotome sedang gelisah. Sejak mengalahkan Kiwatari dalam sebuah permainan judi, dia selalu mengalami kesialan dan belum pernah sekalipun memenangkan kembali permainan judi. Mendengar hal itu, Sujui pun mengaitkannya dengan kutukan peliharaan. Kutukan peliharaan terjadi 2 tahun yang lalu, di mana kala itu hampir separuh murid menjadi Pochi dan Miki. Orang yang mengalami kutukan itu harus melakukan reklamasi, di mana mereka harus dipekerjakan dalam waktu yang cukup lama. Belum lagi, mereka hanya mendapatkan upah yang sangat sedikit. Kembali ke ruang OSIS yang masih membicarakan Yumeko. Anggota OSIS bersepakat agar ketua segera menghentikan sepak terjang Yumeko. Untuk itu mereka memanggil seorang penjudi legendaris yang ternyata adalah Shikigami. Shikigami adalah siswa sekolah Hyako yang diskorsing selama 2 tahun karena telah mengakibatkan kegemparan besar. Dalam waktu singkat, dia membuat setengah siswa di sekolah itu menjadi Pochi dan Miki. Dan peristiwa itu dikenal sebagai kutukan hewan peliharaan. Anggota OSIS meminta Shikigami untuk menghancurkan Yumeko dan mengambil kembali uang sebesar 3 miliar yen yang dia ambil dari Manyunda. Shikigami pun menerima tawaran itu dengan syarat ketua OSIS harus mengabulkan semua keinginannya. Karena sepak terjang Yumeko sudah semakin meresahkan, ketua pun menyanggupi syarat dari Shikigami. Untuk memancing Yumeko, maka Shikigami memerintahkan Sumeragi yang telah ditaklukkannya untuk mengajak Saotome bermain judi. Saotome dibawa ke hadapan Shikigami dan disuruh bermain judi dengan seorang Pochi. Mereka akan bermain dadu dengan taruhan awal 1 juta yen. Jika Saotome memenangkan permainan, maka Shikigami akan memberikan uang sebesar 10 juta yen. Sedangkan jika Saotome kalah, maka dia harus menjadi Miki menggantikan lawannya. Di babak pertama, Saotome berhasil menang dengan mudahnya. Tapi tiba-tiba, lawannya mengamuk dan mencoba untuk kabur dari tempat itu. Ternyata Shikigami mengancam akan membunuh si Pochi jika dia kalah dari Saotome. Shikigami lalu menyuruh anak buahnya untuk melemparkan orang itu. Karena kasihan dengan si Pochi, akhirnya Saotome harus mengalah dan harus rela menjadi seorang Miki. Setelah itu Shikigami menantang Yumeko di sebuah siaran sambil memperlihatkan keadaan Saotome yang telah menjadi Miki. Sebelum bertanding dengan Yumeko, Shikigami meminta kepada ketua OSIS agar semua yang akan dilakukannya menjadi tanggung jawab dari OSIS. Ketua pun menyetujui hal itu dan menyuruh Shikigami untuk memberikan undangan resmi kepada Yumeko. Sementara Saotome yang kini telah menjadi Miki terpaksa harus menjalani reklamasi bersama para Pochi dan Miki yang lainnya. Singkat cerita, Yumeko pun menerima tantangan dari Shikigami dengan taruhan masing-masing 3 miliar yen. Tapi, Yumeko mempunyai syarat. Jika Shikigami kalah, maka dia harus keluar dari sekolah itu dan tak akan pernah lagi berhubungan dengan sekolah. Dalam pertandingan itu mereka akan memainkan Black Texas Hold'em Poker, di mana mereka akan bermain poker, tapi hanya dengan menggunakan kartu skop dan keriting. Permainan itu hanya bernilai 1 pair dan 2 pair, serta tak ada istilah plus dan strike. Di babak pertama mereka bertaruh masing-masing 1 miliar yen. Babak ini dimenangkan oleh Yumeko yang hanya memiliki kartu pair 2. Tapi tak lama kemudian terdengar sebuah ledakan dari salah satu ruangan di sekolah itu. Yumeko akhirnya menyadari kalau hal itu telah dipersiapkan oleh Shikigami. Setiap Yumeko memenangkan pertandingan, maka salah satu ruangan di sekolah itu akan meledak.
Ruangan yang meledak ditentukan oleh posisi kartu yang menjadi pasangan kartu dari Yumeko. どこかが爆発する。どこ？第二等ロビー。第二等ロビー。 Yumeko pun tetap melanjutkan permainan dengan harapan ruangan yang diledakkan dalam keadaan kosong. Dia menyebut lokasi kemungkinan ledakan agar para siswa dapat menyelamatkan diri. Di babak kedua, Yumeko memenangkan permainan karena dia menganggap kalau ruangan yang akan diledakkan jarang dipergunakan. Di babak ketiga, Yumeko yang telah di atas angin bertaruh lagi 1 miliar yen, hingga jika dia memenangkan permainan, maka chip milik Shikigami akan habis. Dia pun telah memperhitungkan lokasi ledakan yang dirasa aman dan tak akan melukai murid lain. Tapi ternyata, Shikigami telah menyiapkan sebuah rencana. Dia mengambil lagi chip seharga 4 miliar yen, hingga taruhan pun berjumlah 5 miliar yen. Yumeko pun menerima tantangan itu dan mempertaruhkan semua chipnya. ショーダウンだ。オールインです。 Shikigami lalu menyalakan sebuah proyektor yang memperlihatkan Shoutome dan para poci yang lainnya dimasukkan ke dalam gedung yang akan meledak. Di sini, Yumeko tampak bingung karena tak menyangka Shikigami akan berbuat sejauh itu. Karena tak ingin Shoutome celaka, akhirnya Yumeko mengaku kalah dan harus kehilangan uang sebesar 3 miliar yen. Untuk pertama kalinya, Yumeko tak bisa mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh lawannya. Dia tak ingin siswa lain menjadi korban jika dia terus melanjutkan permainan. 賭け狂いが。負けました。 Setelah berhasil mengalahkan Yumeko, pihak OSIS resmi menghentikan skorsing kepada Shikigami. Namun, hal itu tak cukup bagi Shikigami. Ternyata dia meminta jabatan ketua OSIS dan ingin Momobami menjadi Miki. Sontak hal itu mendapat tentangan dari anggota OSIS yang lainnya. Bahkan, Sayaka rela bertaruh dengan nyawanya agar hal itu tak pernah terwujud. Melihat situasi yang tak menguntungkan untuk Sayaka, Momobami pun akhirnya dengan terpaksa harus menuruti kemauan dari Shikigami. 今度は全部だ。 Kabar Shikigami akan menjadi ketua OSIS telah menyebar di sekolah itu. Shikigami berencana untuk membuat semua murid di sekolah itu menjadi budaknya. Para siswa pun sudah membayangkan kehancuran yang akan menimpa sekolah mereka. Singkat cerita, serah terima jabatan ketua OSIS akan segera dimulai. Momobami pun menyerahkan kursi ketua OSIS kepada Shikigami, serta menjadi hewan peliharaan bagi Shikigami. Setelah serah terima selesai, Yumeko datang ke ruangan itu dan menantang Shikigami untuk berjudi lagi. Namun Shikigami menganggap kalau permainan mereka telah usai. Tak lama kemudian, Shoutome yang masih memakai baju reklamasi datang ke ruangan itu dan mengajukan pertandingan resmi dengan Shikigami. Dia meminta Yumeko untuk mewakilinya melawan Shikigami. Ternyata Momobami juga melakukan hal yang sama. Dia meminta pertandingan resmi untuk melawan Shikigami dengan statusnya sebagai Miki. Dengan begitu, Shikigami pun tak bisa menolak dan harus menerima tantangan mereka. 負けた方がこの学園を去る。 Akhirnya pertandingan itu dibagi ke dalam 3 tim, di mana Yumeko akan bermain bersama Suzui, Momobami akan bermain bersama Sayaka, dan Shikigami menunjuk Ikishima sebagai partnernya. Yumeko akhirnya bisa berjudi dengan ketua, walaupun saat ini mereka berada di pihak yang sama. またその前にプレイヤーが降参につき1億と青函ボーナス5億円獲得。枠の指示通り引き金を引く。カードを公開。次のプレイヤーが最後増やした玉一発につきプレイヤーは1億円を獲得する。 3 tim akan bermain Ultimate Russian Roulette, di mana mereka akan menembak peserta lain berdasarkan kartu yang keluar. Shikigami telah merancang permainan itu dan memerintahkan 2 orang anak buahnya untuk melakukan hal yang berbeda. Seorang anak buahnya ditugaskan untuk mengatur kartu yang akan diberikan. Sedangkan yang lain disuruh untuk mengganti peluru pistol dengan yang palsu apabila kartu terakhir menyuruh Shikigami untuk ditembak. Dengan begitu dia pun tak perlu khawatir jika harus menjadi yang tertembak. この隙満々だな。
Babak demi babak pun telah berlalu. Untungnya, baik Yumeko maupun Momobami selalu lolos dari kematian karena kebetulan menembakkan peluru yang kosong. Hingga sampai di babak kelima, di mana jumlah peluru yang terisi berjumlah 3 buah, dan Shikigami pun menjadi peserta yang akan ditembak. Namun Shikigami tampak tenang karena pelurunya telah ditukar dengan yang palsu. Saat Momobami akan menembak kepala Shikigami, seperti biasa Yumeko membongkar kecurangan yang dilakukan oleh lawannya. Namun dia telah mengantisipasi hal itu dengan menyuruh Saotome untuk menukar peluru dengan yang asli. Karena triknya telah diketahui, Shikigami pun tampak ketakutan dan meminta Momobami agar tak menembaknya. Shikigami akhirnya mengaku kalah dan meninggalkan sekolah itu untuk selama-lamanya. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh ketua. Walaupun Yumeko juga kalah, tapi dia tak mendapatkan hukuman apapun dari OSIS. Beberapa waktu kemudian, Yumeko menunjukkan surat undangan judi dari OSIS dan mengatakan kalau festival olahraga tak jadi dilaksanakan. Sedangkan Saotome ternyata masih terkena kutukan karena nasib sialnya belum berakhir. Sementara itu, anggota OSIS yang berkhianat dan menjadi kaki tangan dari Shikigami dihukum menjadi Miki dan harus menjalani reklamasi bersama hewan peliharaan yang lain. Film ini berlatar 1 tahun sebelum kedatangan Yumeko ke SMA Hiyako, di mana Saotome menjadi murid pindahan di sekolah itu. Di kelas, Saotome dihampiri oleh Kokoro yang membawanya ke ruangan tempat judi. Saotome pun tampak kaget karena dia sama sekali belum mengenal tradisi di sekolah itu. Kokoro lalu mengajari Saotome dalam sebuah permainan judi dan mengajaknya untuk taruhan 10.000 yen. Sontak hal itu membuat Saotome kaget karena dia tak mempunyai uang sebanyak itu. Karena penasaran, Saotome pun mengikuti permainan itu. Di babak pertama, Saotome mengalami kekalahan dan harus berhutang 10.000 yen kepada Kokoro. Saotome pun mulai tertarik dan penasaran dengan judi, hingga dia memutuskan untuk melanjutkan permainan. Namun ternyata, Kokoro bermain curang karena kartu yang mereka pakai telah ditandai. Kokoro pun dengan mudahnya mengetahui kartu apa yang ada di tangan Saotome. Sampai pada akhirnya, Saotome berhutang 200.000 yen kepada Kokoro. Karena tak bisa membayar utangnya, Saotome pun menjadi seorang Miki yang diperlakukan sebagai hewan peliharaan. Dia tak menyangka kalau di sekolah barunya ada sistem kasta seperti itu. Saat sedang merenungi nasibnya, dia dihampiri oleh Miki lain bernama Sujura yang ternyata adalah teman waktu SMP. Saotome pun berniat untuk membalas Kokoro dan akan membebaskan diri dari status Miki. Dia meminjam uang 300.000 yen kepada Sujura sebagai modal taruhan judi. Singkat cerita, Saotome kembali melawan Kokoro dalam permainan judi. Namun di babak-babak awal, Saotome yang cepat belajar masih mengalami kekalahan karena belum mengetahui trik curang dari Kokoro. Hingga pada akhirnya Saotome menemukan suatu cara dan berhasil mengalahkan Kokoro. Dengan hasil itu, maka Saotome bisa membayar hutangnya kepada Kokoro sekaligus mengembalikan uang yang dipinjam dari Suzura. Dia juga masih mendapat uang lebih karena jumlah taruhannya meningkat 2 kali lipat. Setelah permainan selesai, Saotome berjanji akan membantu Sujura untuk lepas dari status Miki. Dia tak ingin melihat Sujura diperlakukan buruk oleh siswa lain dan berjanji akan membalaskan dendam kepada orang yang telah menindas Suzura. Beberapa waktu kemudian, Saotome dan Sujura sedang berada di sebuah ruangan bersama jurnalis sekolah yang bernama Nobite. Di sana, dia merencanakan untuk membuka dan mengelola tempat judi agar bisa mendapatkan uang yang banyak.
Sootome dan Sujura kemudian pergi ke klub sastra untuk merebut tempat itu. Sesampainya di sana, dia disambut oleh ketua klub yang bernama Yukimi. Tapi tak lama kemudian, salah seorang anggota OSIS bernama Juraku datang ke sana. Dia berniat untuk menyita tempat itu karena belum membayar uang iuran kepada OSIS. Mengetahui hal itu, Sootome lantas mengajukan diri untuk mengambil alih tempat tersebut. Dia berjanji akan mengelola tempat itu dengan baik dan memberikan keuntungan yang banyak bagi OSIS. Di pihak lain, Yukimi pun tak ingin tempatnya direbut karena dia telah menemukan permainan baru yang akan memberikan keuntungan. Untuk memecahkan masalah itu, maka Juraku meminta Sootome dan Yukimi untuk bermain judi. Orang yang memenangkan permainan itu berhak mengelola klub sastra, dan yang kalah harus membayar tunggakan klub sastra kepada OSIS. Sootome dan Yukimi pun menyetujui hal itu, dan mereka akan bermain tebak dadu. Peserta harus menulis prediksi nilai dadu yang akan dilempar. 6はアップとして扱います。ダイスを振ります。1、2。 Singkat cerita, permainan itu pun dimenangkan oleh Yukimi. Namun, Sootome memohon kepada Juraku untuk melakukan pertandingan ulang dengan taruhan 2 kali lipat. Juraku yang mulai tertarik dengan kenekatan Sootome dalam bermain judi, akhirnya menyetujui pertandingan ulang itu dengan syarat Sootome akan menjadi hewan peliharaannya jika kalah dalam permainan tersebut. Di permainan kedua, dengan sedikit trik, akhirnya Sootome berhasil mengelabui bandar dan memenangkan pertandingan. Dengan hasil itu, maka Juraku pun menyerahkan klub sastra kepada Sootome dan meminta Yukimi untuk segera membayar tunggakan klub sastra. Di tempat lain, ketua komite kecantikan yang bernama Sakura sedang berhadapan dengan seorang pemula yang bernama Ikishima. Namun, permainan itu berjalan singkat karena Sakura telah mengetahui kecurangan Ikishima dan berhasil mengalahkannya. Kembali ke Sootome yang kini telah mengelola tempat sastra. Dia dibantu oleh Yukimi yang menyediakan diri untuk bergabung. Di hari pertama mereka membuka tempat judi, tak seorang pun siswa yang datang ke sana untuk berjudi. Yukimi lantas menyarankan agar mereka menggunakan kostum pelayan untuk menarik perhatian. Dan benar saja, tak lama kemudian banyak siswa yang datang ke tempat itu. Di hari pertama mengelola tempat itu, Sootome dan kawan-kawan telah menghasilkan 300.000 yen dari para penjudi yang kalah. Suatu hari, bendahara OSIS yang bernama Aoi memutuskan untuk mencoba permainan di ruang sastra. Sujura pun memberanikan diri untuk melawannya karena kebetulan Sootome sedang tak ada di sana. Tapi tak lama kemudian, akhirnya Sootome datang dan segera menemui Aoi. 200万。Di pertandingan pertama dan kedua, Sujura bisa memenangkan permainan. Tapi saat memasuki babak ketiga, Aoi melihat celah dari permainan itu. Aoi juga memuji Sootome yang telah menciptakan permainan tersebut. Dengan memanfaatkan celah itu, Aoi pun memenangkan pertandingan hingga klub sastra berhutang 1 juta yen kepada Aoi. Karena klub sastra tak bisa membayar utangnya, maka Sootome memohon agar dirinya bisa melawan Aoi dalam permainan apapun. Aoi akhirnya menyetujui hal itu dan akan meminta seseorang untuk melawan Sootome. Ternyata Sootome akan bertanding melawan Nagi yang merupakan salah seorang penjudi hebat di sekolah itu. Nobite menjelaskan kalau Nagi bisa membaca pikiran orang dengan tatapan tajamnya. Yukimi juga memperingatkan Sootome agar berhati-hati saat melawan orang itu. Singkat cerita, Sootome pun berhadapan dengan Nagi. Mereka akan bermain kartu seperti blackjack. Setelah melewati permainan yang menegangkan,
Tanpa diduga, Saotome berhasil memenangkan permainan itu. Nagi yang arogan pun mau tak mau harus mengakui kekalahannya. All win. 全部？バカな。13。早乙女様の勝利。 Tak lama kemudian, Aoi datang ke sana dan mengucapkan selamat atas kemenangan Saotome. Tanpa diduga, Aoi menghampiri Saotome dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di sini Aoi mengatakan rencananya, di mana dia berniat untuk menghancurkan Momobami yang baru diangkat menjadi ketua OSIS. 生徒会長桃キラリオ。 Saotome lalu dibawa ke markas organisasi yang bernama Jansokai. Kelompok itu bertujuan untuk menjatuhkan ketua OSIS Momobami Kirari. Para anggotanya memakai sebuah pin yang diselipkan di saku baju mereka. Ternyata, Sakura yang merupakan ketua kecantikan juga anggota dari Jansokai. Selain itu, Sakura juga merupakan tunangan dari Aoi. Aoi lalu menjelaskan kenapa mereka ingin menghancurkan Momobami. Kelompok itu sudah muak dengan kebobrokan yang ditimbulkan oleh Momobami di sekolah, sekaligus menghapus sistem hewan peliharaan yang dicetus oleh Momobami. Kelompok itu juga tak menyetujui penarikan iuran dari siswa yang jumlahnya dinilai tak masuk akal. Dengan hancurnya Momobami, maka para Pochi dan Miki akan terbebas dan mendapatkan kembali haknya sebagai murid yang normal. Sakura, Nagi, Sotaro, Chiyu da. Setelah mendengar rencana itu, Saotome tak begitu saja menerima tawaran Aoi. Dia meminta waktu 1 hari untuk memikirkan jawabannya. Setelah kepergian Saotome, Sakura menanyakan kepada Aoi kenapa dia begitu menginginkan Saotome bergabung di pihaknya. Aoi pun menjelaskan bahwa dia telah melihat kekuatan Saotome ketika berjudi dengan Nagi. Dengan bergabungnya Saotome di pihaknya, maka kelompok Jansokai semakin kuat untuk melawan Momobami. Omae da. 生徒会長と戦う？家畜制度を壊す？危険すぎるって。 Sementara itu, Saotome mulai memikirkan ajakan Aoi. Dia sempat melihat Sujura yang diperlakukan buruk oleh murid lain. Tak terima temannya diperlakukan seperti itu, dia pun menghajar orang yang mengganggu Sujura. OSIS ternyata telah mengendus sebuah kelompok yang berpotensi untuk menggulingkan Momobami. Tapi mereka belum mengetahui kalau Aoi dan Sakura yang juga anggota OSIS adalah pemimpin dari kelompok itu. Tak lama kemudian, keamanan OSIS membawa masuk salah seorang anggota Jansokai yang telah tertangkap. Untungnya, dia tetap setia kepada kelompoknya hingga tetap merahasiakan kalau Aoi dan Sakura adalah pemimpin dari kelompok itu. Momobami Kirariを倒そうだ。仲間は話せ。試してみようか。早乙女メアリをいただく。 Setelah berpikir sehari penuh, akhirnya Saotome memutuskan untuk bekerja sama dengan Aoi. Dia pun mengajak Sujuru dan Yukimi untuk pergi menemui Aoi. Aoi lalu memberikan sebuah pin sebagai tanda kalau Saotome telah bergabung dengan kelompoknya. Tapi tiba-tiba Sakura yang telah mendapat tekanan dari Juraku datang ke sana dan berkata akan menyita tempat judi yang dikelola oleh Saotome. Saotome tentu saja tak menerima hal itu. Melihat penolakan Saotome, maka Sakura pun menantang Saotome dalam sebuah permainan judi. Jika Saotome memenangkan permainan itu, maka Sakura akan membatalkan niatnya menyita ruang sastra. そういうことですか。意味わかんない。何がしねん。あんたどっち側？ Sakura. Aoi lalu menemui Juraku dan menanyakan kenapa Juraku menekan Sakura untuk bertanding melawan Saotome. Dari pembicaraan mereka, kita dapat menyimpulkan kalau Juraku sebenarnya telah mengendus pergerakan dari Aoi. Tapi dia tak mempedulikan hal itu, karena dirinya hanya ingin melihat Sakura mengalahkan Saotome. Dengan begitu, maka Juraku bisa menjadikan Saotome sebagai hewan peliharaannya. 一番困るんだ。お前が何をしようが興味。ギャンブルは俺が仕切る。 Sehari sebelum pertandingan, Sakura menemui Saotome dan memintanya agar tak bergabung dengan Jansokai. Sakura berjanji akan melindungi klub sastra apabila Saotome mengabulkan permintaannya. Hal itu Sakura lakukan karena merasa kalau pemberontakan Jansokai akan sia-sia. Dia juga akan membujuk Aoi agar mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Momobami. Sakura kemudian menjelaskan kalau Aoi seharusnya telah menjadi ketua OSIS. Namun tiba-tiba Momobami muncul dan merebut jabatan itu dengan cara berjudi.
Selain merebut kembali jabatan yang harusnya dia miliki, Aoi berencana untuk membuat sekolah itu lebih baik daripada sebelumnya. Sakura juga memberikan uang 10 juta yen agar Saotome bisa membayar tunggakan klub sastra kepada OSIS. Uang itu juga bisa membebaskan Sujura dari status Miki. Ternyata pertandingan Saotome dan Sakura tetap berlanjut, namun dengan taruhan yang berbeda. Jika Saotome menang, maka klub sastra tak akan disita dan Saotome tetap akan jadi anggota Gensokai. Tapi jika kalah, maka klubnya akan disita dan Saotome akan menjadi hewan peliharaan bagi Juraku. Mereka akan bermain mencari harta karun, di mana Aoi akan menjadi pengawas permainan itu. 始まったか。最後に百花王の旗を下ろすのはどちら？じゃあ必要ない。学園は広い。そこで Singkat cerita, akhirnya permainan itu dimulai, yang mana pada akhirnya Saotome dan Sakura sama-sama mendapatkan harta karun yang mereka cari. Untuk membuka peti itu, maka mereka harus melakukan sebuah permainan lagi, di mana yang menang akan mendapatkan kunci peti harta karun. Permainan kedua akhirnya dimulai, di mana mereka akan bermain dadu. Setelah beberapa babak berlalu, akhirnya Sakura berhasil memenangkan permainan. Aoi lalu memberikan kunci itu kepada Sakura. Dan saat peti itu dibuka, ternyata peti itu bukanlah peti harta karun yang dimaksud. Tak lama kemudian, Sujura dan Yukimi yang merupakan tim dari Saotome datang ke sana dan membawa peti harta karun yang asli. Dengan hasil itu, maka Saotome tak jadi dijadikan hewan peliharaan oleh Juraku. Sakura juga dengan lapang dada menerima kekalahannya. Dia meminta maaf karena telah menyepelekan kekuatan dari Saotome. Saat kotak harta karun dibuka, ternyata isinya adalah sebuah pin yang menyatakan kalau Saotome telah resmi bergabung dengan Gensokai. Pada kesempatan itu, Aoi juga memutuskan untuk memecat Sakura dari keanggotaan Gensokai. Dia beranggapan kalau keberadaan Sakura hanya akan menjadi batu sandungan bagi kelompok itu. Aoi kemudian menerangkan rencananya, di mana dia akan menjadikan Saotome sebagai hewan peliharaan. Dengan status itu, Saotome akan mengajukan pertandingan resmi dengan ketua OSIS. Jika ketua dapat dikalahkan, maka Aoi akan dapat merebut posisi ketua OSIS. Mendengar hal itu, Saotome menganggap kalau Aoi lebih mementingkan urusannya. Dia tak menghargai perasaan Sakura yang benar-benar mencintainya. Saotome pun menolak mentah-mentah ajakan Aoi karena menganggap Aoi hanya memanfaatkannya. Setelah puas mencaci maki Aoi, Saotome pun keluar ruangan itu bersama dengan Sujura dan Yukimi. Dan film pun. Tamat. Itulah alur cerita dari film Kakegurui Demopi Eiga Kakegurui, Kakegurui 2 Ultimate Russian Roulette, dan Kakegurui Season 3. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah judi adalah satu-satunya jalan keluar bagi orang kepepet yang berpikiran sempit. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live